Di era digital modern ini, ponsel pintar atau telah jadi alat yang kuat banget yang bikin siapa aja bisa bikin konten. Banyak YouTuber pemula sering merasa minder karena mikir mereka butuh peralatan mahal buat mulai. Padahal, itu udah lebih dari cukup buat mulai perjalananmu sebagai pembuat konten. Kemudahannya dibawa kemana-mana, ditambah kemajuan teknologi kamera, bikin kamu bisa merekam video berkualitas tinggi kapan aja dan di mana aja. Daya tarik jadi YouTuber sukses itu nggak bisa dimungkiri. Dari berbagi hobi sampai terhubung sama penonton di seluruh dunia, platform ini nawarin kesempatan tanpa batas. Yang lebih seru lagi, kamu nggak perlu nguras dompet buat mulai. Cuma dengan kamu bisa bikin konten yang menarik dan disukai penonton. Banyak YouTuber terkenal mulai karier mereka cuma dengan ponsel di tangan dan impian di hati. Mulai dengan gak cuma ngurangin biaya awal, tapi juga nyederhanain proses pembuatan konten. Kamu bisa merekam, ngedit, dan ngeunggah video langsung dari perangkatmu. Bikin ini jadi alat serbaguna yang praktis. Aksesibilitas ini bikin kamu berani berkreasi dan bereksperimen tanpa takut buang-buang sumber daya. Mu adalah studionmu, dan imajinasimu adalah batasnya. Dengan fokus pada konten dan cerita, bukan pada peralatannya, kamu bisa ngembangin gaya yang unik yang bikin kamu beda. Terima aja keterbatasannya, dan biarin itu jadi bahan bakar inovasimu. Ingat, bukan peralatannya, tapi cerita yang kamu sampaikan yang bikin penontonmu terpikat. Saat kamu mulai perjalanan ini, percayalah pada kemampuanmu buat bantu kamu meraih ketenaran di YouTube. Buat mulai karier YouTube-mu, kamu butuh beberapa alat penting yang kemungkinan besar udah kamu punya. Pertama dan yang paling penting, yang handal dengan kamera yang lumayan. Itu penting banget. Kebanyakan modern udah dilengkapi kamera yang nawarin resolusi tinggi dan berbagai mode pengambilan gambar, bikin mereka sempurna buat bikin konten video. Pastiin ponselmu punya ruang penyimpanan yang cukup buat nyimpen file videomu. Selanjutnya, koneksi internet yang stabil. Itu penting banget buat ngeunggah videomu ke YouTube. Paket Wi-Fi atau data seluler yang kuat bakal bikin proses unggah lancar dan bikin kamu bisa berinteraksi sama penontonmu secara hisi. Akses internet yang konsisten juga bikin kamu bisa ikut berpartisipasi di komunitas YouTube dengan nonton kreator lain, belajar dari konten mereka, dan selalu sama tren terbaru. Ide konten adalah tulang punggungmu. Mulailah dengan topik yang kamu minati dan yang kamu sukai. Entah itu tutorial atau masak, pilih yang bikin kamu semangat dan punya potensi buat narik penonton. Riset YouTube populer di kategori pilihanmu, buat ngerti apa yang berhasil dan buat nyari inspirasi. Terakhir, lengkapimu dengan beberapa aplikasi gratis penting yang bakal bantu dalam pembuatan dan pengeditan videomu. Aplikasi kayak KineMaster, InShot, dan Canva itu bagus banget buat ngedit video dan bikin yang menarik. Alat-alat ini gampang digunain dan dirancang buat bekerja dengan lancar di Mu. Ngasih kamu semua fungsi yang dibutuhkan buat nyempurnain kontenmu. Buat bikin video yang kelihatan profesional dengan Mu, kamu harus mulai dengan ngatur kamera dengan benar. Mulai dengan bersihin lensa kameramu buat mastiin rekamanmu jernih dan jelas. Cuma dengan lap pakai kain microfiber aja bisa bikin perbedaan besar dalam kualitas videomu. Terus jelajahi pengaturan kameramu buat kenalan sama fitur-fiturnya, kayak resolusi dan pilihan stabilisasi. Saat merekam, pilih resolusi tertinggi yang tersedia, biasanya 1080p atau 4K, tergantung kemampuan ponselmu. Ini mastiin videomu tajam dan enak dilihat. Sesuaikan sesuai jenis konten yang kamu buat. Buat kebanyakan skenario, 30 per detik udah cukup. Tapi kalau kamu rencana ngerekam aksi yang bergerak cepat, pertimbangkan pakai 60 per detik buat gerakan yang lebih halus. Stabilisasi adalah aspek penting lain yang perlu dipertimbangkan. Kalau ponselmu punya stabilisasi bawaan, pastiin itu diaktifkan buat ngurangin rekaman yang goyang. Atau kamu bisa investasi tripod atau yang terjangkau buat stabilitas tambahan. Aksesori ini bantu jaga bidikan tetap stabil, terutama saat merekam tanpa dipegang atau di lingkungan yang menantang. Eksperimen dengan sudut dan perspektif yang berbeda buat nambah variasi ke videomu. Hindari selalu merekam dari ketinggian mata. Sebaliknya, coba sudut rendah atau tinggi buat bikin visual yang dinamis dan menarik. Dengan menguasai pengaturan dan teknik kamera ini, kamu bakal siap banget buat ngasilin konten berkualitas tinggi yang narik dan nahan perhatian penontonmu.
Pencahayaan yang bagus itu penting banget buat bikin video yang enak dilihat. Cahaya alami adalah teman terbaikmu saat merekam dengan. Coba merekam di dekat jendela di siang hari buat pencahayaan yang lembut dan merata. Kalau cahaya alami kurang, kamu bisa pakai lampu cincin LED atau lampu meja yang terjangkau buat nyinari objekmu. Hindari pencahayaan dari atas yang keras, yang bisa bikin bayangan yang nggak bagus. Sudut kamera bisa sangat mempengaruhi cara cerita videomu disampaikan. Eksperimen dengan berbagai perspektif buat nemuin yang paling cocok sama kontenmu. Misalnya, bidikan itu sempurna buat tutorial, sementara sudut yang lebih lebar bisa nangkep lebih banyak lingkungan di. Ingat, buat jaga gaya yang konsisten, buat ngebangun merek yang bisa dikenali buatmu. Kualitas audio sama pentingnya dengan kualitas video. Meskipun punya mikrofon bawaan, mereka mungkin nggak selalu nangkep suara terbaik, terutama di lingkungan yang bising. Pertimbangkan pakai mikrofon eksternal yang terhubung ke ponselmu buat audio yang lebih jernih. Atau rekam di tempat yang tenang, dan minimalkan suara latar belakang buat kualitas suara yang lebih baik. Dengan merhatiin pencahayaan, sudut kamera, dan audio, kamu bisa ningkatin nilai produksi videomu secara signifikan. Elemen-elemen ini bekerja sama buat bikin tampilan dan suara profesional yang bakal bikin penontonmu tertarik dan pengen konten lebih banyak. Mengedit itu saat rekaman mentahmu berubah jadi video yang rapi. Dengan banyaknya aplikasi gratis yang tersedia sekarang, ngedit itu jujur aja lebih gampang dari sebelumnya. Jadi, buat mulai, tinggal unduh aja aplikasi kayak KineMaster atau InShot. Keduanya nawarin antarmuka yang intuitif banget dan alat pengeditan yang lumayan canggih. Setelah kamu install aplikasinya, langsung aja impor klip videomu buat mulai proses pengeditan. Mulai dengan motong bagian yang nggak perlu biar videomu ringkas dan menarik. Juga, pastiin buat ngilangin jeda yang aneh atau kesalahan biar videomu ngalir lancar. Selanjutnya, atur klipmu dalam urutan yang logis. Ini bantu ceritamu berkembang secara alami. Kalau soal transisi, pakai secukupnya aja. Mereka harus ningkatin alur visual, bukan bikin perhatian teralihkan dari kontenmu. Sekarang, kamu bisa ningkatin videomu dengan nambahin teks, musik, dan efek suara. Teks bagus buat nyorot poin penting atau ngasih sedikit konteks tambahan. Sementara musik latar bantu nentuin nada dan suasana. Ingat aja buat hati-hati sama aturan hak cipta saat milih musik. Untungnya, kebanyakan aplikasi nawarin lagu bebas royalti buat kamu pakai. Efek suara juga bisa nambah lapisan profesionalisme, nekenin tindakan, atau bahkan nambah sedikit humor. Terakhir, sesuaikan warna dan kecerahan buat mastiin videomu kelihatan paling bagus di semua perangkat. Pakai alat koreksi warna aplikasi buat bikin visualmu lebih hidup dan menarik. Setelah kamu puas dengan editanmu, ekspor videonya dalam kualitas tertinggi yang tersedia. Ini bantu jaga integritasnya saat kamu unggah. Dengan sedikit latihan, ngedit bakal jadi bagian yang mulus dari proses pembuatan kontenmu. Yang menarik itu penting banget buat narik penonton ke videomu. Itu kesan pertama calon penonton tentang kontenmu. Jadi, bikinlah yang berkesan. Pakai aplikasi kayak Canva atau Adobe Spark yang nawarin siap pakai dan alat desain yang gampang digunain khusus buat bikin YouTube. Mulai dengan milih gambar berkualitas tinggi yang mewakilin konten videomu. Ini bisa berupa dari videomu atau gambar terkait yang bikin penasaran. Pastiin gambarnya jelas dan gak berantakan karena sering dilihat di layar kecil. Pakai warna cerah dan teks tebal buat bikinmu menonjol dari yang lain. Teks harus ringkas dan gampang dibaca. Sorot topik utama atau aspek menarik dari videomu buat mendorong klik. Pakai besar dan warna kontras buat mastiin keterbacaan. Konsistensi gaya di semuamu bisa bantu ngebangun identitas merekmu dan bikin kontenmu gampang dikenali. Terakhir, coba desain yang berbeda buat ngeliat mana yang paling disukai penontonmu. Pakai YouTube Analytics buat ngelacak mana yang ngasilin interaksi paling banyak dan sesuaikan strategimu. Yang dirancang dengan baik bisa ningkatin angka klik tayang videomu secara signifikan, narik lebih banyak penonton, dan ngembangin audiensmu. Mengunggah videomu ke YouTube darimu itu proses yang gampang banget. Mulai dengan buka aplikasi YouTube dan masuk ke akunmu. Ketuk ikon plus di bagian bawah layar dan pilih unggah video. Pilih file video yang pengen kamu unggah dari galerimu. Pastiin itu versi akhir yang udah diedit. Selanjutnya, isi detail yang diperlukan buat videomu.
Kasih judul yang menarik yang secara akurat ngerefleksikan konten dan nyertakan kata kunci yang relevan buat kemudahan pencarian. Tulis deskripsi yang detail yang ngasih konteks dan ngajak penonton buat nonton video sampai selesai. Sertakan tautan ke media sosialmu atau informasi relevan lainnya. Tag itu penting buat bantu videomu nyampe ke penonton yang tepat. Pakai campuran tag yang luas dan spesifik yang berkaitan dengan kontenmu buat ningkatin kemampuan ditemukan. Riset video serupa buat ngeliat tag mana yang sering digunain dan masukkan ke unggahanmu. Langkah ini ningkatin kemungkinan videomu muncul di hasil pencarian dan rekomendasi. Sebelum nyelesain unggahan, pilih yang menarik dan atur pengaturan privasi yang diperlukan. Putuskan apakah videomu bakal publik, tidak terdaftar, atau pribadi. Setelah semuanya beres, ketuk unggah dan biarin YouTube ngelakuin sisanya. Selamat, kamu baru aja ngebagiin kreasimu ke dunia. Membangun audiens yang setia itu butuh waktu dan usaha. Tapi dengan strategi yang tepat, kamu bisa mempercepat pertumbuhanmu. Konsistensi itu kunci. Buat jadwal unggah yang teratur yang bisa diandalkan penontonmu. Entah itu mingguan atau 2 mingguan, tetap patuhi jadwalmu buat ngebangun antisipasi dan jaga interaksi. Berinteraksi sama penontonmu dengan ngebales komentar dan ngajak diskusi. Ajukan pertanyaan di videomu buat mendorong penonton ngasih komentar dan pastiin buat ngebalesnya. Interaksi ini ngebangun rasa komunitas dan loyalitas di antaramu, bikin mereka lebih mungkin buat ngedukungmu. Kolaborasi dengan YouTuber lain dimu buat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan muncul di satu sama lain, kamu bisa ngenalin kontenmu ke penonton baru yang punya minat yang sama. Kolaborasi juga ngasih perspektif dan ide baru, bikin kontenmu dinamis dan menarik. Terakhir, gunain platform media sosial buat promosi videomu dan terhubung sama calon. Bagikan kontenmu di Instagram, Twitter, atau Facebook dan berinteraksi sama komunitas yang terkait denganmu. Promosi silang bisa ningkatin visibilitasmu secara signifikan dan bantu kamu mencapai tonggak 1000 yang diidamkan itu. Memulai perjalanan YouTube cuma dengan mungkin kelihatan menakutkan. Tapi banyak kreator udah ngebuktiin kalau itu mungkin buat meraih sukses. Kuncinya ada di semangat, dedikasi, dan kemauanmu buat belajar dan beradaptasi. Saat kamu terus bikin dan ngebagiin kontenmu, kamu bakal nemuin suara dan gayamu sendiri. Bikin kamu beda dari yang lain. Ingat kalau setiap YouTuber sukses mulai dari nol. Mereka ngadepin tantangan, belajar dari kesalahan mereka, dan bertahan meskipun ada hambatan. Nikmati prosesnya, dan lihat setiap video sebagai kesempatan buat ningkatin diri dan terhubung dengan audiensmu. Rayakan kemenangan kecil dan tonggak pencapaian di sepanjang jalan, karena itu adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Tetap termotivasi dengan nentuin tujuan yang realistis dan ngelacak kemajuanmu. Entah itu mencapai tonggak atau ningkatin keterampilan ngeditmu, setiap pencapaian bikin kamu lebih dekat sama impianmu. Kelilingi dirimu dengan komunitas yang suportif dan sesama kreator yang bisa ngasih bimbingan dan dorongan. Di atas segalanya, percayalah pada kemampuanmu buat sukses. Mu adalah alat yang kuat, tapi kreativitas dan tekadmulah yang bakal benar-benar ngedorong kesuksesanmu. Dengan setiap unggahan, kamu selangkah lebih dekat buat jadi YouTuber yang menginspirasi dan menghibur audiens di seluruh dunia. Maju terus dengan percaya diri dan buat jejakmu di panggung YouTube.